warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, saat ini giliran saya untuk membacakan buku tanya jawab agama yang diterbitkan oleh Majelis Tanti dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya memasuki subjudul 6. Wanita nifas dan menyusui wajib fidyah atau juga menyahur. Menyahur itu bayar hutang. Pertanyaannya, apabila wanita yang sedang nifas sekaligus menyusui, apakah ia wajib membayar hutang puasa yang ditinggalkan serta membayar fidyah atau cukup membayar fidyah? Pertanyaan dari PCM Tangkil Lampung Selatan. Bidang Cabang Muhammadiyah Tangkil Lampung Selatan. Jawabannya berdasarkan himpunan putusan Tanti halaman 170 junto halaman 175 dalil nomor 10 sampai dengan nomor 12 dinyatakan bahwa orang yang nifas dan sekaligus menyusui karena kelemahan dirinya cukup membayar fidyah dengan memberikan makanan setiap hari kepada seorang miskin. Adapun dalil-dalil yang dimaksud di atas diantaranya adalah sebagai berikut. Hadis dari Anas bin Malik Al-Ka'bi bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh Tuhan Allah yang Maha Besar dan Maha Mulia telah membebaskan puasa dan separuh salat bagi orang yang bepergian, serta membebaskan puasa dari orang yang hamil dan menyusui. Hadis riwayat 5 ahli hadis. Kemudian ada hadis lain yang berbunyi, Ibnu Abbas berkata kepada jariyahnya yang hamil, engkau termasuk orang keberatan berpuasa, maka engkau hanya wajib berfidyah dan tidak usah mengganti puasa. Kemudian subjudul 7, puasa setiap hari kecuali sehari atau 2 hari dalam 1 minggu. Pertanyaan, puasa hari Senin dan hari Kamis ada dasarnya dalam hadis. Orang yang puasa setiap hari tidak diperbolehkan oleh Nabi dan diberi tuntunan agar puasa sehari dan berbuka sehari. Haramkah hukumnya kalau saya puasa setiap hari Senin dan seterusnya sampai Jumat atau hari lainnya yang tidak puasa? Mohon dalilnya. Dari pertanyaan dari Ahmada Cirebon. Jawabannya, kalau kita lihat pada hadis-hadis yang melarang puasa, maka kita dapati bahwa larangan puasa ialah untuk puasa terus-menerus setahun lamanya, termasuk pada hari raya, termasuk pada 2 hari raya. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim, yang artinya tidaklah berarti puasa orang yang selamanya berpuasa. Kami ulangi, tidaklah berarti puasa orang yang selamanya berpuasa. Para ulama mengartikan selama ini dengan puasa dahar yang dilakukan sepanjang tahun dan di dalamnya termasuk puasa di hari-hari dilarang puasa. Kalau dilakukannya tidak termasuk pada hari-hari dilarang puasa, yakni kedua hari raya dan hari-hari tasyrik, maka larangan itu mengandung hukum makruh. Demikian itu pun kalau sekiranya badannya memang kuat, kalau badannya tidak kuat sehingga kesehatannya terganggu dan mengganggu aktivitas hidupnya sehari-hari, tetap haram hukumnya. Adapun mengenai sehari puasa dan sehari tidak adalah sebagai alternatif terbaik untuk seseorang dalam mengatur aktivitas hidupnya yang dituntut untuk seimbang antara mengurusi kesejahteraan hidupnya di dunia dan akhirat. Puasa 1 hari dan tidak 1 hari ini dinasihatkan kepada seseorang yang karena
melakukan ibadah di malam harinya dan puasa di siang harinya, sehingga Nabi SAW memberi petunjuk agar setiap minggunya 3 hari saja. Tetapi orang itu masih mendesak untuk dapat melakukan puasa lebih dari 3 hari itu, merasa masih ada kemampuan untuk melakukan puasa lebih dari itu. Maka Rasulullah SAW bersabda yang artinya, puasalah seperti puasanya Nabi Daud, dan janganlah menambahkannya. Berkata orang itu, antar kurung Abdullah Aman, bagaimanapun puasa Nabi Daud itu. Jawab Nabi Daud dulu puasa sehari dan berbuka 1 hari. Hadis riwayat Ahmad dan lainnya. Anjuran untuk melakukan puasa sebagaimana puasa Nabi Daud seperti tersebut dalam hadis di atas diikuti dengan satu larangan yang berbunyi "Fala tajib alaih", maka jangan engkau menambahnya. Larangan itu dapat dijadikan dalil untuk melarang orang puasa yang melebihi Nabi Daud. Dari segi lain dapat dipersoalkan bahwa setiap cara ibadah hendaknya dilakukan dengan dasar dalil. Demikianlah kaidah umum dalam agama. Tentu dapat dipertanyakan apakah dasar orang melakukan puasa selama 1 minggu berturut-turut kecuali hari Sabtu atau Ahad. Hal ini tidak kita dapati, sehingga tidak perlu dilakukan, kecuali kalau dengan maksud bukan ibadah sekadar untuk mengurangi berat badan. Hal ini tidak ada larangan kalau tidak menimbulkan kemudaratan. Demikianlah saya telah menyelesaikan membacakan buku Tanya Jawab Agama dari Majelis Tadi. Kita tutup dengan membacakan Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.